Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani, NIM E4R124100080, mahasiswa PPG Calon Guru gelombang 2 tahun 2024 Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia terkait perjalanan pendidikan Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan. Perjalanan pendidikan Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang tokoh nasional yang menjadi pelopor dalam sistem pendidikan Indonesia. Melalui pemikiran, tulisan, dan pidatonya, Ki Hajar Dewantara merumuskan dasar-dasar pendidikan nasional yang masih relevan hingga kini. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang sangat populer dan masih banyak digunakan dalam pendidikan saat ini, yakni ada Ing Ngarsa Sung Tulada, yaitu guru sebagai panutan, Ing Mandia Mangun Karsa, yaitu guru membangun motivasi peserta didik, Tutwuri Handayani, yaitu guru yang memberikan dorongan semangat kepada peserta didik. Pemikiran dan tulisan Ki Hajar Dewantara sangat berperan penting dalam perjalanan pendidikan Indonesia, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Pada kesempatan kali ini, akan dibahas yang pertama kali adalah pendidikan sebelum kemerdekaan. Pendidikan sebelum kemerdekaan atau pendidikan pada zaman kolonial hanya berfokus pada kepentingan penjajah. Pendidikan zaman kolonial hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan administrasi kolonial. Pendidikan dan pengajaran yang menjadi aspek penting dalam kesejahteraan masyarakat hanya dijadikan sarana untuk mendidik para pegawai kolonial. Pendidikan zaman kolonial, yaitu tepatnya pada tahun 1854, menjadi awal berkembangnya pendidikan di Indonesia, karena didirikannya sekolah kabupaten dan sekolah bumi putra. Sekolah kabupaten didirikan bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada calon pegawai, dan sekolah bumi putra yang hanya terdiri atas 3 kelas didirikan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat yang mencakup pengajaran bahasa, membaca, menulis, berhitung, dan pengetahuan umum. Kemudian pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa. Alasannya didirikan perguruan taman siswa ini karena pada masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia sangat terbatas dan diskriminatif, hanya diperuntukkan bagi kalangan elit atau keturunan Belanda. Sebagai tanggapan atas kondisi tersebut, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Lembaga taman siswa ini membuka akses pendidikan untuk rakyat pribumi yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan formal. Pendidikan di taman siswa menekankan pendidikan yang berkarakter, nasionalisme, dan kemandirian, dengan tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal. Selanjutnya, pendidikan setelah kemerdekaan. Pendidikan pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tantangan pendidikan berubah menjadi bagaimana membangun sistem pendidikan nasional yang dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap menjadi panduan utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan pasca kemerdekaan. Sistem pendidikan nasional setelah kemerdekaan mengadopsi banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara, termasuk pendidikan yang demokratis dan inklusif, yaitu pendidikan yang tidak lagi memprioritaskan golongan elit, tetapi juga tersedia untuk seluruh lapisan masyarakat. Lalu, menggunakan filosofi Tutwuri Handayani
yang dijadikan sebagai semboyan resmi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Setelah kemerdekaan, terdapat perubahan penting dalam pendidikan Indonesia yang tidak terlepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni ada demokratisasi pendidikan. Pendidikan menjadi hak semua warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi maupun etnis. Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip demokratisasi yang diperjuangkan Ki Hajar Dewantara. Lalu, pendidikan nasional yang berbasis karakter, yakni pendidikan yang diarahkan pada pengembangan karakter, moral, dan kepribadian peserta didik. Hal ini sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus membentuk manusia Indonesia yang merdeka, baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya, bahasa sebagai sarana pendidikan. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar pendidikan, menggantikan bahasa Belanda yang dominan pada masa penjajahan. Hal ini memperkuat semangat nasionalisme yang ditekankan dalam pendidikan. Pendidikan Indonesia terus berkembang sejalan dengan perkembangan kurikulum dan perubahan zaman. Kurikulum pendidikan Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak kemerdekaan dari kurikulum tahun 1947 hingga kurikulum merdeka saat ini. Kurikulum merdeka saat ini dirancang untuk meningkatkan sistem pendidikan Indonesia ke arah yang lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Dalam kurikulum merdeka terdapat profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan gambaran tentang cita-cita pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inisiatif ini diresmikan oleh Kemendikbudristek dalam kerangka Merdeka Belajar, yang bertujuan untuk mencetak pelajar yang berkarakter dan berintegritas. Ada 6 ciri utama dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Berdasarkan paparan pendidikan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan perjalanan pendidikan di Indonesia tidak lepas dari gagasan Ki Hajar Dewantara yang berfokus pada pembentukan karakter, pemberdayaan rakyat, dan kemerdekaan berpikir, serta sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berbasis budaya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya sampaikan terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.